Jika kau tidak mengontrol emosimu, maka emosimu yang akan mengontrol dirimu. Tentu saja hal itu sangat tidak bagus, bukan? Begitu yang dikatakan oleh mantan pemain bisbol profesional Panama Amerika Serikat, yaitu Mariano Rivera. Beliau bermain 19 musim di MLB, Major Liga Baseball, untuk New York Yankees, yaitu dari tahun 1995 hingga tahun 2013. Oke, kita kembali ke topik aja, yaitu pengendalian diri dalam komunikasi. Ketika kita sedang marah, ekspresi yang kita keluarkan adalah hal yang tidak baik untuk sekitar. Ketika sedang galau, kita akan murung. Ketika sedang bersedih, pasti kita akan menangis. Ketika mood tidak baik, pasti pikiran buruk kita yang akan mengendalikan diri kita. Nah, sebenarnya kita bisa belajar mengendalikan pikiran-pikiran tersebut. Pernahkah kita lihat ada seseorang yang diputus pacarnya kemudian ia memutuskan untuk bunuh diri? Atau seseorang yang di PHK serasa dunia sudah tidak ada di genggamannya? Ketika dimarahi atasan, orang tua, guru, dan sebagainya, emosi itu akan muncul seketika dan pastinya membuat hari-hari kita menjadi kurang baik. Para pakar komunikasi memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Mereka bisa mengisi sebuah acara dengan ceria, padahal hati sedang bersedih. Mereka dituntut untuk mengendalikan emosi mereka. Hal ini baik bagi kesehatan, karena sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Boleh bersedih, tapi tidak boleh berlebihan pun bahagia. Mengekspresikan sesuatu dengan wajar dan tenang, itulah yang akan kita pelajari dalam hal ini. Lalu, pernahkah kita melihat seorang fan fanatik begitu histeris ketika melihat idolanya? Ia tidak memikirkan orang sekitarnya yang memandangnya dengan sinis. Ia begitu fokus pada idolanya. Hal ini bisa dikendalikan jika kita memiliki pengendalian diri yang baik. Pengendalian diri harus dilatih terus-menerus agar kita lihai mengendalikannya. Gak mau kan kita yang dikendalikan oleh emosi? Oke, kita akan belajar bagaimana sih seorang figur publik terlihat baik-baik saja saat suasana hatinya kacau. Bagaimana mereka harus mengisi sebuah acara dengan tema komedi, padahal hatinya sedang bersedih. Bagaimana mereka terlihat tidak memiliki masalah, padahal sebenarnya mempunyai banyak masalah. Suasana hati yang jelek jika tidak dikendalikan akan menimbulkan banyak masalah baru. Memang saat kita marah dan kita meluapkan emosi dan kemarahan kita, hati kita akan lega dan senang. Namun, apakah kita merasa menang? Saya yakin jawabannya tidak. Marah hanya akan menjadikan kita kalah untuk yang kedua kalinya. Orang yang kita marahi bisa saja sakit hati atau tidak terima dengan ucapan kita. Misalnya, memarahi anak. Seorang ibu akan selalu menyesal setelah memarahi anaknya, meskipun ibu itu sering melakukannya. Nah, apakah hal ini bisa diubah dengan tidak meluapkan marah? Jawabannya sangat bisa. Kita bisa mengendalikan emosi kita dan hal buruk yang merusak hati dan hari kita. Contoh lain, saat galau dengan masalah yang kita miliki, kita akan duduk dan memikirkan masalah itu terus-menerus. Kita akan malas melakukan banyak hal, akibatnya banyak pekerjaan yang terbengkalai dan menumpuk. Hal itu tentu saja membuat kita makin stres. Masalah akan bertambah jika menuruti mood yang tidak baik. Stres pun akan makin meningkat dan mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk menimpa kita. Ada beberapa cara untuk mengendalikan diri agar tetap produktif. Salah satunya yaitu positive thinking. Oke, untuk hal ini kita akan bahas di lain video. Intinya, pengendalian diri harus terus dilatih. Jangan turuti hal-hal yang tidak baik pada diri kita, dengan tidak memberikan ruang untuk hal yang tidak baik pada hati kita.